Apakah kamu pernah mendengar tentang series yang mampu membuat penonton terpaku di kursi mereka? Tokyo Swindlers adalah series yang telah mencuri perhatian banyak penggemar drama di seluruh dunia. Dengan plot yang penuh teka-teki dan karakter yang mendalam, series ini menawarkan pengalaman menonton yang tak terlupakan. Berikut adalah 5 fakta menarik tentang series ini yang mungkin belum kamu ketahui. Series ini tidak hanya menghibur tetapi juga mengajak penonton untuk merenungkan tentang moralitas dan keadilan. Dari adaptasi novel bestseller hingga pujian dari kritikus, Tokyo Swindlers telah membuktikan dirinya sebagai sebuah karya yang layak mendapat perhatian. Tokyo Swindlers menegangkan dari awal hingga akhir. Meskipun 30 menit pertama terasa kaku dan dipaksakan, dan penulis mengalami kesulitan untuk membangun premisnya. Setelah ceritanya terungkap, secara mengejutkan ceritanya sangat layak untuk ditonton. Mengetahui apa itu penipu tanah penting sebelum Anda menyelami premisnya. Serial Netflix ini memberikan detail yang rumit tentang alur ceritanya di episode 1, yang secara menyebalkan menjadi bagian dari layar judul yang dapat dilewati dengan narasi. Penipu tanah, pada dasarnya adalah penipuan tanah dan properti. Penipuan ini melibatkan sekelompok penipu yang bertindak atas nama sebidang tanah, mengklaim kepemilikan, dan mencoba menjualnya kepada makelar kaya atau investor konstruksi. Penipuan ini melibatkan penawaran yang tidak diketahui dan tidak diminta untuk membeli tanah tersebut. Untuk mencapai hal ini, para penjahat sering menyamar sebagai pemilik tanah atau rumah untuk membantu menyegel kesepakatan, bersama dengan pengacara, pialang, dan manajer portofolio aset palsu. Jadi sekarang setelah Anda mengetahui apa itu penipu tanah, Anda cukup tahu premis Tokyo Swindlers. Serial ini menyelidiki seberapa banyak penipuan tanah telah berkembang selama bertahun-tahun, terutama ketika Olimpiade tiba di Tokyo. Ceritanya mengikuti Harrison Yamanaka dan geng penipu yang sangat terampil yang menipu pembelian tanah dengan uang dalam jumlah besar. Suatu hari, Harrison memutuskan untuk berpikir lebih besar dan mengatur penipuan tanah terbesarnya. Berlawanan dengan sisi lain cerita tersebut adalah petugas polisi Shimomura dan Kuramochi, yang berusaha menyelidiki dan menghancurkan konspirasi tersebut. Ada suasana money heist di Tokyo Swindlers, hanya saja tanpa pengembangan karakter. Bida catur selalu bergerak. Otak Anda terus-menerus terlibat dengan beberapa bagian dari rencana tersebut saat konspirasi semakin menguat. Satu-satunya perbedaan adalah sulit untuk memilih sisi. Tidak ada sisi baik atau jahat yang nyata dalam hal ini. Meskipun penipuan tanah adalah ilegal, penonton tidak sepenuhnya bersimpati kepada para eksekutif yang tamak di perusahaan real estate besar. Ini seperti The Wolf of Wall Street, di mana karakternya tidak disukai terlepas dari siapa yang Anda setujui. Mereka ada di sana untuk menghibur. Tokyo Swindlers bisa sangat memabukkan dengan informasi. Beberapa episode menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menjelaskan suatu pola atau pengungkapan tertentu. Ini memang menambah kedalaman cerita menegangkan, tetapi di sisi lain, terasa tidak perlu di beberapa bagian. Ini tidak secerdas yang diasumsikan naskahnya, jadi serial ini kehilangan poin karena terlalu memperumit kejahatan yang paling sederhana. Harrison Yamanaka, diperankan Etsushi Toyokawa, mengajak anak didiknya, Takumi, diperankan Go Ayano, untuk menjadi penipu tanah. Sebelumnya, penipu tanah telah menghancurkan hidup Takumi. Penipu tanah mencari penipu untuk menyamar sebagai penjual sebidang tanah, menegosiasikan kesepakatan dengan pembeli, dan menghilang setelah uang ditransfer. Ini adalah operasi yang rumit. Tim Harrison membutuhkan negosiator seperti Takumi, penasihat hukum seperti Goto, diperankan Pierre Taki, pemalsu ulung seperti Nagai, diperankan Shota Sometani, orang seperti Reiko, diperankan Eiko Koike, untuk menemukan dan melatih para penipu, dan informan seperti Takeshita, diperankan Kazuki Kitamura, untuk menemukan peluang. Kita melihat tim tersebut beraksi saat mereka mempersiapkan seorang pria bernama Sasaki, diperankan Takeo Gozu, untuk menyamar sebagai pemilik properti tua yang ingin dijual oleh tim tersebut. Goto dan Reiko bertanya-tanya mengapa Harrison ingin pria yang agak pikun ini bertindak sebagai penipu, tetapi Harrison punya alasannya sendiri. Dia adalah penipu tanah yang berpengalaman, yang telah melakukannya selama gelembung ekonomi tahun 80-an.
Polisi telah menangkapnya dan krunya sebelumnya, tetapi tidak pernah dapat mengajukan tuntutan, terutama karena dalam kasus sebelumnya, penipu tersebut mengalami demensia dan tidak dapat mencocokkan pernyataannya dengan yang lain. Kelompok tersebut telah menemukan target untuk properti tersebut, sebuah perusahaan bernama Mike Homes. Takumi dan Goto mencari cara untuk menghindari interogasi dan semua dokumen yang dipalsukan oleh Nagai, termasuk stempel pemilik, ditandatangani dan uang ditransfer. Ini adalah target yang besar, 1 miliar yen, tetapi Harrison ingin kelompok tersebut menargetkan target yang lebih besar di lain waktu, dengan alasan kegembiraan dan sensasi yang akan dirasakan, saat menargetkan target yang sangat besar, akan ada mayat di mana-mana. Takeshita mengetahui lokasi seperti itu, yang berada di belakang kuil, dimiliki oleh seorang biarawati tua yang tidak mau menjualnya, dan bernilai 10 miliar yen, sekitar 65 juta dolar, di pasar terbuka. Dalam banyak hal, Tokyo Swindlers kurang lebih merupakan acara pencurian dalam skala money heist dan tegol. Pada dasarnya, ini adalah sekelompok pencuri dan penipu, setiap anggota memiliki bakat yang berbeda, semuanya bersiap untuk mendapatkan skor terbesar dalam hidup mereka. Fakta bahwa kelompok ini tidak merampok brankas atau museum, tetapi pada dasarnya menipu perusahaan agar membeli tanah yang bukan milik kelompok tersebut membuat acara ini memiliki sedikit perubahan yang menarik. Namun, dinamikanya sama saja, dengan para anggota tim memiliki cerita mereka sendiri, pemimpinnya diinterogasi, orang kepercayaan pemimpinnya mencurigai semua orang, dan penegak hukum mengejar pemimpinnya meskipun sejauh ini ia sulit ditangkap.